Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Seperti yang pernah saya katakan, kita bersua walaupun kita tidak bertemu. Dan kita akan bersantap dari firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara pikiran dan hati saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita menjadi santapan rohani kita saat ini, yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Begini bunyinya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang
atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian bunyinya, saudara-saudaraku. Sangat banyak orang di dunia ini yang menyebut dirinya orang percaya, yang seolah-olah rindu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan ada orang yang begitu capek menentukan kapan Tuhan Yesus itu datang, seolah-olah menunjukkan kerinduan mereka. Bahkan ada orang apabila terjadi sesuatu di dalam hidup kita, terutama kalau terjadi hal-hal yang menyakitkan, mereka mengatakan Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau datang. Seolah-olah mereka sangat rindu. Jangan lupa saudara-saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah untuk menganugerahkan keselamatan itu secara sempurna, menganugerahkan kerajaan Allah. Namun ada sisi yang kedua, yaitu untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya, untuk membinasakan mereka. Oleh sebab itu, kalau kita hanya ingin menentukan kapan dan hanya pada waktu itu kita jadi siap sedia menerima Tuhan Yesus. Dan kalau ada hal-hal yang seperti yang kita katakan itu, sehingga dia jadi rindu, itu hanya seolah-olah. Dan yang paling utama sebenarnya, kalau kita merindukan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, harus kepastian bahwa kita akan menerima sisi yang pertama itu, keselamatan yang kekal, kerajaan Allah, kemuliaan kerajaan Allah. Itu sebabnya kita dipanggil saat ini. Kalau memang itu yang menjadi tujuan kita, tidak perlu kita capek-capek menghitung kapan itu, kapanpun itu kita siap sedia. Tidak perlu kita menghubungkan hal-hal tertentu untuk menentukan dia mau datang. Kapanpun kita tetap siap. Yang penting di dalam hidup kita dikatakan di dalam firman ini, jadilah domba Allah yang benar. Jangan mau menjadi kambing. Dan harus selalu kita tanyakan di dalam diri kita, apakah aku domba Allah atau hanya kambing? Dan Tuhan menghendaki saudara-saudaraku supaya kita benar-benar menjadi domba Allah yang benar. Harus kita sadari saudara-saudaraku, dari sejak perjanjian lama, Allah selalu menyebut bangsanya, orang-orang percaya itu domba-dombaku. Tuhan tidak pernah memakai istilah kambing-kambingku, seperti yang dikatakan di dalam Yehezkiel 34 ini, yang menjelaskan mengenai Allah sebagai gembala dan bangsanya adalah domba-dombanya, supaya kita benar-benar bisa menikmati apa yang dikatakan dalam Mazmur 23, penggembalaan Allah yang sempurna. Dan di dalam kehidupan bangsa Israel,
mereka sangat sulit menikmati itu. Karena mereka tidak pernah mampu hidup sebagai domba yang benar. Itu sebabnya mereka dihukum. Sehingga Tuhan tetap mau menggenapkan Dia sebagai gembala dan bangsanya sebagai domba di dalam diri Yesus Kristus, sebagaimana yang dijelaskan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10. Secara khusus di dalam ayat 14 dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya." Kalau memang kita domba di dalam firman Tuhan itu, kita harus bertanya, domba Allah yang benar itu yang bagaimana? Pertama, kita harus mengingat dulu apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 16. Waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil di kalangan bangsa Israel. Jangan keluar dulu dari bangsa Israel, di kalangan bangsa Israel. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Mungkinkah domba hidup di tengah-tengah serigala? Itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin domba bersahabat dengan serigala. Domba tidak bisa melawan. Tidak ada kekuatannya. Bahkan menghindar saja domba itu tidak mampu. Karena untuk berlari juga tidak ada kekuatannya. Maka dari segi kenyataan itu tidak mungkin. Tetapi sebagai domba Allah yang benar, bukan hanya mungkin, tapi pasti bisa hidup di tengah-tengah serigala itu. Ada dua syaratnya. Pertama, harus berserah diri sepenuhnya kepada gembala itu. Kepada Yesus Kristus, gembala yang baik itu. Harus berserah diri sepenuhnya. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai domba yang benar. Tuhan Yesus mengatakan 3 hal. Mereka mengenal Aku. Sudah berulang kali saya katakan dalam khotbah, mengenal itu berarti hidup dekat dan menyatu. Seperti kehidupan suami istri. Mereka mengenal Aku. Yang kedua, mereka mendengar suaraku. Yang ketiga, mereka mengikut Aku. Inilah gembala yang benar-benar gembala Allah. Sehingga di dalam kehidupan yang seperti itu, maka domba itu bisa menikmati Mazmur 23 ayat 4-5. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini yang harus kita nikmati. Jangankan serigala, lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Jangankan musuh yang banyak. Bahkan di tengah-tengah musuh itu semua tersedia yang kita butuhkan. Jangankan di tengah-tengah serigala.
Karena domba Allah yang benar yang berserah diri kepada Tuhan tidak pernah itu menjadi makanan mangsanya, tapi selalu mampu mempengaruhi mangsanya supaya menjadi domba. Dan ini yang harus kita lihat. Dengan demikian serigala itu yang menjadi domba, bukan domba itu yang menjadi serigala. Itu domba Allah yang benar. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 11 itu, aku menyerahkan nyawaku. Dia menjadi dosa yang tidak mengenal dosa. Dengan panjang lebar itu dijelaskan dalam Yesaya 53. Sedangkan maut sudah dia kalahkan untuk menyelamatkan domba-dombanya, apalagi serigala. Tapi harus berserah diri. Dan yang kedua, syarat yang kedua, supaya dia bisa hidup bahkan mempengaruhi serigala itu, dikatakan oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita tidak perlu mempelajari ular, ilmu ular. Kita tidak perlu mempelajari ilmu merpati. Tapi cerdik dan tulus itu artinya memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Dia penuh hikmat yang dari Tuhan itu. Jangan lupa saudara-saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, murid-murid itu diutus Tuhan Yesus ke tengah-tengah bangsa Israel yang heterogen, yang adalah bangsa Allah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Apalagi kita saudara-saudaraku, dalam hidup kita di tengah-tengah bangsa ini, saya mengakui tidak ada mayoritas dan minoritas dalam undang-undang kita, dalam undang-undang dasar kita. Tapi suatu fakta saudara-saudara, sedangkan di tengah-tengah bangsa Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan di tengah-tengah serigala, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang penuh kemajemukan, yang plural, dan yang didominasi oleh orang-orang yang tidak percaya. Harus ingat. Oleh sebab itu nggak bisa jadi sombong, nggak bisa jadi kayak patentengan. Kristus bersamaku, saya bisa begitu. Nggak ada gunanya. Tapi cerdik dan tulus, hikmat, supaya benar-benar bisa kita hidup di tengah-tengah serigala itu, bahkan membawa serigala itu menjadi domba. Domba yang benar yang bagaimana? Yang kedua dikatakan adalah orang percaya yang murah hati. Murah hati. Murah hati bagaimana? Pertama dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu adalah murah hati. Seperti Bapakmu. Bagaimana kemurahan hati Allah itu? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, nyawanya, darahnya menjadi tebusan bagi kita. Itu inti kemurahan Allah. Oleh sebab itu kemurahan orang Kristen, orang percaya, bukan hanya mengumpulkan dana untuk dibagi-bagi, bukan. Tapi bagaimana memberi hati kita, memberi pikiran kita untuk menolong. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, di dalam gereja HKWP, Ulau Nasini Roha itu bukanlah untuk membuat orang menjadi terbuai dan terlena dalam menerima
sumbangan-sumbangan itu. Bukan. Harus benar-benar kemurah hatian itu harus benar-benar membangun hidup yang kita tolong itu. Supaya benar-benar bertumbuh sebagai domba-domba Allah yang benar. Oleh sebab itu kita harus mencoba mereview apa yang kita lakukan umpamanya dengan bakti sosial melalui gereja. Dibagikan sembako. Tapi sudah sampai berapa kali dia menerima sembako itu, gak ada perubahan dalam hidupnya. Ke gereja pun gak mau datang, berbuah pun gak mau datang. Ya gimana? Oleh sebab itu tugas kita dengan kemurahan hati itu harus dengan membangun dirinya. Supaya benar-benar bisa menjadi domba Allah yang benar. Yang kedua, kemurahan hati yang bagaimana? Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda pada kesusahan mereka. Dan menjaga dirimu jangan dicemarkan oleh dunia. Jelas dikatakan ibadah yang murni dan tak bercacat. Kemurahan hati itu bukan hanya pemberian, tapi itu ibadah. Dan ibadah yang murni dan tak bercacat. Dan dikatakan pada kesusahan mereka. Ini harus kita perhatikan. Jelas pada kesusahan mereka. Saya mencoba mengangkat bagaimana yang kita lakukan pada waktu Natal, memberi entah berapa itu ke setiap duda, janda, dan yatim piatu. Saya akan mencoba memfokuskan kepada janda. Apakah memang semua mereka memerlukan itu? Apa ada manfaatnya itu untuk mereka? Banyak janda sekarang ini, jangan kita bandingkan dengan dunia perjanjian lama. Banyak janda sekarang ini yang sudah mapan hidupnya. Tapi jangan lupa, setiap janda pasti ada kesusahannya karena dia janda. Nah di sini gereja harus jeli melihat. Jangan hanya membagi-bagi seperti itu, tapi harus tahu di mana kesusahannya. Bagaimana melayaninya. Supaya kemurahan hati kita itu jangan sia-sia. Demikian juga yang yatim piatu, di mana kesusahannya. Dan yang kedua dikatakan, menjaga dirimu. Jangan dicemarkan oleh dunia. Jangan karena kita memberi pertolongan kepada yatim piatu, jadi kita anggap mereka milik kita. Apalagi kita mengunjungi janda-janda pada kesusahannya dikatakan. Tapi jadi yang lain-lain dilakukan di sana. Awas. Jaga dirimu. Jangan dicemarkan oleh dunia. Murah hati yang bagaimana? Dikatakan di dalam Amsal 19 ayat 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dalam bahasa Batak lebih jelas. Napasali jahubado, manangise namar dengan bahasa tunapogos. Jalaibana mamalotson dengan bahasa nai tuibana. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman ini. Semua yang kamu lakukan kepada saudara-saudara saya yang paling hina itu kamu lakukan sama saya.
tetap kita ingat. Kemurahan hati kita menolong, kita berbuat, harus kita ingat. Karena Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya karena kasihan, tidak. Karena kita harus melakukan kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, dikatakan dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Yang murah hati. Kemurahan hati yang benar. Seperti Allah yang murah hati itu. Mereka akan beroleh kemurahan. Bukan berarti supaya orang lain membalas kepada kita, bukan. Tetapi kemurahan Allah, kemurahan Yesus Kristus akan menjadi milik kita. Yang terutama kemurahan Yesus Kristus adalah memberi keselamatan. Itu akan menjadi milik kita. Itu sebabnya kita bisa bersukacita menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Jelas dikatakan di dalam firman ini, saudara-saudaraku, kalau kita murah hati, kita hidup menjadi domba yang benar di hadapan Allah, maka kita akan memperoleh anugerah agung itu yang dikatakan di dalam ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati. Betapa indah nanti kalau Tuhan Yesus pada kedatangannya kedua kali mengatakan begitu kepada kita. Marilah hai kamu yang diberkati, domba-dombaku yang benar. Bukan hanya berkat-berkat yang kita inginkan dalam hidup ini. Berkat Tuhan Allah. Dan kemudian dikatakan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Nah inilah yang menjadi bagian kita. Dan akan menjadi sukacita besar dalam hidup kita. Dan dikatakan di dalam ayat 46, orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Inilah bagian kita. Sehingga kita benar-benar terpanggil menjadi domba Allah yang benar. Yang benar-benar berserah diri kepadanya dan hidup dalam kemurahan hati. Dan jangan lupa saudara-saudaraku, kalau Tuhan meminta kepada kita supaya kita murah hati, tidak pernah melebihi yang bisa kita lakukan. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 16 ayat 17, itu mengenai persembahan kepada Tuhan. Sedang mengenai persembahan kepada Tuhan sudah dikatakan dalam bahasa Batak, karena bahasa Indonesia itu kurang benar terjemahannya. Dikatakan di sana tidak sekedar persembahan, bukan. Tapi kata Batak dikatakan ganuk tahe marguru tunatar lewat tangannya. Tuhan enggak membebani lebih. Garuk tahe marguru natar lewat tangannya. Hobar tu pasu-pasu nauni lehonnya Jehovah Tuhan. Sesuai dengan kemampuannya, tapi jangan lupa harus dia benar-benar sesuai dengan berkat yang dia terima dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus 8 ayat 13 dikatakan seperti ini. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ini pun dalam bahasa Batak lebih tepat. Iudah kamu udah nasi roha. Danga sahapor suhoni dihamu gabi hasonangan dinasi. Bukan. Jadi kalau kita murah hati, kita berbuat, jangan jadi maporsuk. Ada pendeta begitu. Harus murah hati.
setiap gajinya. Kalau ada pesta di gereja itu langsung dia kasih. Makan apa dia? Sampai bertengkar dengan istrinya. Tapi istrinya nggak bisa bilang apa-apa. Memang dia tidak memelihara anak-anaknya. Jangan jadi hapor syukur di kemurahan hati itu. Kesenangan bagi orang lain. Bukan. Sehingga benar-benar hidup kita itu dalam kehidupan yang terukur. Sebagai hamba Allah yang benar. Sebagai domba Allah yang benar. Sebagai orang yang murah hati. Oleh sebab itu yang kedua, kita dipanggil melalui firman ini. Jangan mau menjadi kambing. Jangan mau menjadi kambing. Bagaimana rupanya kalau kambing itu? Itu merupakan kebalikan daripada kehidupan domba. Kambing itu menggambarkan suatu hidup yang tidak mau berserah kepada Tuhan. Tadi sudah dikatakan mengenai domba. Mengenal Tuhan Yesus, mendengar suaranya dan mengikuti dia. Dan kalau pada waktu itu, pada masa itu di Timur Tengah, gembala itu selalu berjalan di depan. Itu pasti diikuti oleh domba-dombanya. Kalau ada dombanya yang tersesat karena dia enggak mengikuti itu, bisa saja. Tapi dia mengikuti domba-dombanya. Di dalam pertanyaan kami bicarakan berbeda di Timur Tengah. Gembala dan udah pasti berbeda. Di Timur Tengah yang digembalakan domba. Kita kerbau, sapi. Coba di depan sapi itu dulu berjalan. Langsung ditukuk kita. Tapi kambing itu sulit mengikuti tuannya. Bahkan kalaupun kambing itu diikat, harus diikat supaya bisa dituntun. Dan susahnya sudah diikat pun gak langsung selalu mengikut. Bahkan kadang tuannya harus menghentakkan talinya. Tidak mau berserah diri. Kehidupan yang seperti itulah yang banyak di dalam kehidupan orang percaya saat ini. Tuhan Yesus mengatakan, dombaku mengenal aku. Orang yang hidup seperti kambing tidak akan mengenal Tuhan Yesus dan tidak mau dia peduli. Sekarang ini begitu banyak orang percaya, begitu banyak orang Kristen yang tidak peduli dengan Tuhan Yesus. Kalau kita katakan apa kau mengenal Tuhan Yesus, senyum aja dan mencibir. Mendengar suaraku. Sudah sangat banyak sekarang yang tidak peduli dengan suara Tuhan, yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Bahkan dianggapnya itu hal sepele. Tidak bisa dibandingkan dengan teknologi. Itu kehidupan sekarang ini. Dan dia mengikut aku. Gak pernah mau mengikut. Sudah melupakan Tuhan. Sudah meninggalkan Tuhan. Bahkan diikat pun dia dengan firman Tuhan gak mau. Diikat pun dia dengan hukum Tuhan tidak mau. Dan sudah begitu banyak sekarang yang tidak lagi mencintai rumah Tuhan. Di kita sekarang ini masih baik. Terjadi pandemi virus corona. Kita jadi rindu. Banyak lansia yang mengatakan, Tuhan, kapan kami sudah rindu ke rumah-Mu? Tapi di negara-negara maju, nggak pernah kok mereka pikirkan ke rumah Tuhan. Adapun COVID nggak pernah jadi menyapa mereka supaya mencintai rumah Tuhan. Nggak ada. Dan itu sekarang sudah mulai menjadi ancaman dalam hidup kita.
Sehingga banyak yang tidak lagi mencintai rumah Tuhan, yang lebih banyak pergi entah ke tempat-tempat mana. Kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan kambing yang harus ditinggalkan oleh semua orang percaya. Dan yang kedua, kehidupan yang seperti kambing, dia tidak murah hati, tapi dia tamak, pelit. Dikatakan di dalam Lukas 12 ayat 15, jauhkan ketamakan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan padau hamuma haholiton. Tidak pernah baik haholiton. Karena dalam peribahasa kita pun tidak pernah dikatakan pelit pangkal kaya, enggak pernah itu. Pelit pangkal susah, yang dikatakan hemat pangkal kaya. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ketamakan. Karena kalau ketamakan itu ada di dalam diri kita, dan dalam bahasa Batak, waduh, agak jorbut bahasa Bataknya, mokus. Kalau sudah begitu, tidak akan ada pada dirinya rasa cukup. Gak seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Amsal 30 ayat 15 sampai 16, itu akan menjadi hidup seperti lintah. Untukku masih kurang untukku. Atau seperti api, kita kasih dikit, hidup makin banyak, ya makin menghancurkan kita. Tidak ada rasa cukup. Dan yang kedua, yang tamak itu pasti jadi egois, jadi selfish, hanya mementingkan dirinya, bahkan lupa keluarganya, lupa istrinya, lupa anak-anaknya. Kalau sudah dikuasai oleh ketamakan, hanya dirinya yang perlu. Apalagi yang tamak itu tidak akan mau memberi, tidak akan mau menolong. Bahkan banyak orang, bahkan orang tuanya pun dia tidak peduli. Bahkan saudara-saudaranya dia tidak peduli. Dia menikmati kelebihannya dengan bersenang-senang tanpa peduli kepada keluarganya, tanpa peduli kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada orang tuanya. Dan orang yang tamak itu pasti akan menjadi cinta harta dan cinta uang. Padahal dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang. Kalau kita lihat umpamanya ada di tengah-tengah negara kita ini, bangsa kita ini, yang korupsi sampai ratusan miliar, sampai triliunan, itu kan bukan untuk kebutuhannya lagi. Bukan. Dia nggak tahu entah untuk apa itu, tapi sudah penyakit karena cinta uang, karena cinta harta. Dan itu akan menjadi kehancuran bagi dirinya. Dan yang kelima, saudara-saudara, yang tamak itu akan cinta akan kenikmatan sesaat. Kenikmatan sesaat yang perlu. Karena kenikmatan dunia yang sesaat ini, akhirnya dia tidak peduli dengan kerajaan Allah itu. Itu sama dengan orang sakit. Saya kasih contoh orang yang sakit mah. Sudah dia tahu kalau dia minum alkohol, kalau dia makan daging, apalagi bersama dengan jengkol dan pete,
mahnya pasti kambuh. Tetapi dia mau menerima risiko itu demi kenikmatan yang sesat, padahal dia sesat. Dia makan, dia minum, udah 5 menit lagi nggak terasa lagi. Tapi karena kenikmatan sesaat itu, dia bisa melupakan kenikmatan oleh kesehatannya. Dan demikian juga yang terjadi dalam hidup kita ini. Kenikmatan dunia ini membuat kita lupa akan kenikmatan kerajaan Allah yang kekal itu. Cinta kenikmatan sesaat. Dan orang yang seperti itu hidupnya akan berakhir kepada kebinasaan. Dikatakan di dalam firman ini ayat 41. Enyah dari hadapanku. Enyah, coba bayangkan saudara-saudaraku. Kalau kita sudah lama menunggu-nunggu dan kita katakan kita rindu kepada Yesus, kedatangan Yesus kedua kali. Nah, kemudian setelah Yesus datang, padahal dikatakan kepada kita, enyah dari hadapan. Betapa sakit. Oleh sebab itu enggak usah. Kapan dia hidup sebagai domba Allah yang benar. Yang kedua dikatakan, hai kamu orang terkutuk. Kebalikan dari apa yang dikatakan kepada domba Allah. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Tapi kepada yang berjiwa kambing itu, hai kamu yang terkutuk. Dan dikatakan masuk kepada api yang kekal. Kepada api yang kekal. Di dalam ayat 46 dikatakan siksaan yang kekal. Pernah ada orang yang mengatakan, kan hukuman terakhir itu adalah kematian kekal. Biar aja lah, kalau toh matinya, biar aja. Karena kenikmatan dunia ini, biar aja. Dia lupa. Hukuman terakhir itu bukan mati kekal. Tapi dibakar oleh api kekal. Siksaan yang kekal. Kita harus memahami, kita harus mengerti itu. Dan kemudian dikatakan yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu hukuman itu disediakan kepada iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan yang berjiwa kambing itu akan sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena memang di dalam hidupnya kini pun yang berjiwa kambing itu sahabatnya adalah iblis. Sahabatnya adalah kejahatan. Sehingga Tuhan memberi apa yang mereka kehendaki. Tuhan memberi bahagian iblis dan malaikat-malaikatnya kepada yang berjiwa kambing. Oleh sebab itu saudaraku, jadilah domba Allah yang benar. Jangan mau menjadi kambing. Karena dengan demikian kita juga mengerti akhir tahun gereja itu. Kalau kita lihat di dalam susunan tahun gereja, setelah akhir tahun gerejawi langsung masuk ke Minggu Advent. Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang telah menjadi domba Allah yang benar. Setelah berakhir semua, maka langsung menyambut Yesus. Yang kita tahu, Advent itu adalah penyambutan kepada Yesus. Yang telah memperkenalkan diri bahkan dari penciptaan, dari nubuatan nabi-nabi, kelahirannya di Yerusalem dan akan datang kembali. Advent itu bukan hari, tapi minggu. Bukan hari yang menjadi hari raya. Kalau kita sudah memasuki Minggu Advent, di sana kita harus menyambut Yesus itu. Yang selalu kita lakukan melalui perayaan Natal. Tapi ingat Yesus.
Dan sebagai domba Allah yang benar, kita mengenang saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Tidak lagi dalam duka cita, tapi kita tahu bahwa ada bahagian hidup yang kekal di dalam hidup mereka. Mereka akan dibangkitkan. Kita pun juga kalau sudah meninggal akan dibangkitkan. Oleh sebab itu, apakah kita harus pakai pakaian hitam waktu gereja masih bisa dibuka? Apakah kita harus menangis? Ya bisa saja kalau sedih, tapi jangan berduka. Karena bagian dari domba Allah itu adalah hidup yang kekal, kerajaan Allah yang kekal. Oleh sebab itu, kalaupun kita mau ziarah, ingat, jangan ziarah untuk berdua di kuburan itu. Apalagi ada orang yang mengatakan berdua di kuburan itu, Bapak, Mama, engkau sudah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, minta keampunan dosa saya kepada Tuhan. Apa? Perlu kita urus itu supaya nampak kita dulu punya orang tua yang hidup, orang tua yang baik. Tapi kalau mau ziarah, berdua dulu di rumah. Kemudian pergi ziarah, bereskan itu semua. Kemudian kembali ke rumah, berdua lagi. Tidak dilarang kita ziarah, tapi supaya ziarah yang benar. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh domba Allah yang benar. Domba Allah yang selalu berserah diri kepada Tuhan. Jangan mau jadi kambing. Jangan mau jadi kambing. Aku adalah domba Allah yang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu yang begitu besar. Karena kami yang Kau didik, yang Kau ajar, supaya benar-benar orang percaya yang hidup sebagai domba-Mu yang benar. Supaya sebagai hidup sebagai domba yang benar, benar-benar kami menyambut Yesus dalam hidup kami kapanpun, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal, kerajaan Allah yang kekal. Dan kami bukan orang yang akan menerima siksaan kekal, yang akan menerima bagian daripada iblis dan malaikat-malaikatnya, bagian daripada orang yang terkutuk, tetapi orang yang Engkau berkati. Dan juga di dalam hidup ini, berkati kami Tuhan. Dan kami mohon pengasihan-Mu, supaya Engkau membebaskan bangsa kami ini dari virus corona dan pulihkan, supaya gereja-Mu juga bisa hidup sebagai tubuh Kristus dan melakukan semua ibadahnya di dalam kuasa-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.